Ini adalah kisah tentang monster laut Charybdis dan Scylla. Dalam mitologi Yunani, Charybdis adalah seorang peri yang cantik. Ia adalah anak dari dewa laut Poseidon. Charybdis sangat setia dan mengagumi ayahnya. Oleh karena itu, ia sering menciptakan badai besar, menaiki ombak pasang, dan memimpin air ke pantai agar laut dapat menelan desa, ladang, hutan, dan kota. Charybdis menaklukkan semua daratan tersebut untuk dipersembahkan kepada ayahnya Poseidon. Setelah beberapa waktu, Charybdis telah memenangkan banyak tanah untuk kerajaan ayahnya, dan Zeus menjadi marah padanya. Zeus bersumpah akan menghentikan Charybdis untuk selamanya. Ia pun mengutuk Charybdis menjadi monster laut yang seluruh wajahnya adalah mulut dan memiliki sirip. Dengan mulutnya yang menganga, Charybdis akan menelan sejumlah besar air untuk kemudian dimuntahkan kembali dan menimbulkan pusaran air. Sejak saat itu, Charybdis terpaksa hidup di dalam gua di bawah sebuah pohon ara di sebuah pulau kecil di Selat Messina. 3 kali sehari, Charybdis akan menghisap berliter-liter air laut, dan kadang-kadang kapal-kapal yang lewat pun terhisap bersama air tersebut. Ketika Charybdis menelan, ia menciptakan suatu pusaran air, dan orang yang melihat ke bawah pusaran air tersebut dapat melihat bebatuan di bawahnya. Para pelaut dapat mendengar raungan yang mengerikan ketika ia memuntahkan air dan menciptakan arus putar yang tak ada hentinya serta berbahaya. Ratusan pelaut akan tenggelam di dalam air ganas yang diguncang oleh kemarahan Charybdis. Di sisi lain dari Selat Messina, hidup juga monster lain yang bernama Scylla. Seperti Charybdis, Scylla dulunya juga bukan monster. Ia terlahir sebagai peri, dan ia adalah putri dari Perseus. Tapi suatu hari, Glaucus, seorang nelayan yang telah berubah menjadi dewa laut, jatuh cinta kepada Scylla. Namun Scylla tidak membalas cintanya dan melarikan diri darinya. Glaucus pun pergi menemui dukun Circe. Di sana, ia meminta ramuan cinta yang dapat meluluhkan hati Scylla. Tetapi malang, saat Glaucus menceritakan kisah cintanya pada Circe malah jatuh cinta padanya. Ia berusaha meyakinkan Glaucus untuk melupakan Scylla dan jatuh cinta padanya. Tetapi Glaucus tidak memperdulikannya. Hatinya telah menjadi milik Scylla. Hal itu membuat Circe marah. Ia berencana untuk menghukum saingannya tersebut. Ia kemudian menyiapkan sebotol racun dan menuangkannya ke kolam di mana Scylla biasanya mandi. Begitu Scylla memasuki kolam untuk mandi, ia langsung berubah menjadi monster yang menakutkan dengan 6 kepala anjing yang buas di pinggangnya. Tiap kepala anjing tersebut memiliki 3 baris gigi yang rapat dan lebih tajam dari pisau, dan tiap kepala memiliki leher yang panjang. Sekarang, Scylla tidak cantik lagi. Ia adalah monster yang sangat besar dengan 12 kaki dan tubuh yang terdiri dari anjing-anjing yang menyalak mengerikan. Karena tidak bisa bergerak, Scylla pun akhirnya tinggal di sebuah celah di bawah laut dan ia akan menghantam semua kapal yang lewat. Apabila ada sebuah kapal yang berlayar terlalu dekat dengannya, maka kepala anjing yang ada pada tubuh Scylla akan menyerang kapal tersebut. Satu kepala akan menyerang satu orang kru kapal tersebut dan menghancurkannya di dalam mulutnya yang mengerikan. Sejak Charybdis tinggal di salah satu sisi Selat Messina dan Scylla tinggal di sisi lainnya, kedua monster itu menjadi bencana bagi semua pelaut. Kedua sisi selat itu begitu dekat sehingga mereka yang mencoba menghindari Scylla akan berlayar terlalu dekat dengan Charybdis, sehingga berisiko terjerumus ke dalam pusaran air. Tetapi, mereka yang berusaha menghindari Charybdis akan bergerak terlalu dekat dengan Scylla dan menjadi santapannya. Disebutkan bahwa Odysseus pernah berurusan dengan kedua monster tersebut. Sebelum melewati selat itu, Circe telah memperingatkan Odysseus dan krunya tentang keberadaan kedua monster tersebut. Mengetahui hal itu, Odysseus percaya bahwa ia bisa lewat dengan aman. Mereka sangat siaga, mewaspadai gemuruh pusaran arus air ketika Charybdis menelan. Suara gemuruh tersebut membuat Odysseus dan krunya menjaga jarak. Tetapi malang, terlepas dari seberapa keras usaha mereka tetap tidak bisa mengamati Scylla karena ia tersembunyi di bawah laut. Dan ketika Odysseus dapat melewati Charybdis dengan aman, Scylla muncul dengan kepala-kepalanya yang mengerikan dan menangkap 6 orang kru Odysseus. Para pelaut tersebut menjerit ketakutan ketika Scylla menyeret mereka ke bawah laut. Odysseus belum pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dari itu. Ia berdiri tanpa daya di geladak karena ia tidak mampu menyelamatkan orang-orangnya. Hatinya hancur mendengar jeritan mereka. Sekian cerita saya kali ini. Jangan lupa subscribe
untuk cerita-cerita seru berikutnya. Terima kasih.